Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Priani dari kelas 2 TNK dengan NIM 231344028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan sinyal digital. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan soal menjalankan program serta menganalisis hasilnya secara mendetail. Nah, di sini tuh terdapat 3 soal yang akan dibahas. Yang pertama, membuat satu periode gelombang sinus. Yang kedua, membuat beberapa siklus gelombang sinus dalam rentang waktu tertentu. Dan yang ketiga, membandingkan sinyal sinus dan kosinus dalam satu grafik. Baik, sebelum memasuki pembahasan soal, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai NumPy, Matplotlib, dan Linspace. Nah, yang pertama, apa itu NumPy? Nah, NumPy atau Numerical Python adalah pustaka atau library Python yang digunakan untuk komputasi numerik. Library ini sangat efisien dalam penggunaan area yang besar dan operasi matematika seperti fungsi trigonometri, aljabar linear, statistik, dan masih banyak lagi. Lalu, kenapa sih NumPy itu penting dalam pemrosesan sinyal? Nah, yang pertama, NumPy ini memungkinkan kita membuat dan memanipulasi data dalam bentuk array dengan cepat. Yang kedua, memiliki fungsi matematika seperti sin, cos, FFT, dan lain-lain yang sering digunakan dalam pemrosesan sinyal. Yang kedua adalah, apa itu Matplotlib? Jadi, Matplotlib adalah library Python juga yang digunakan untuk membuat visualisasi data, termasuk grafik sinyal. Nah, salah satu model utamanya adalah pyplot yang sering digunakan untuk menggambar grafik 2 dimensi. Lalu, kenapa sih Matplotlib ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal? Yang pertama, Matplotlib ini tuh memvisualisasikan sinyalnya dengan mudah. Yang kedua, dapat menampilkan berbagai jenis grafik seperti garis, scatter plot, histogram, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memungkinkan kita menyesuaikan label, warna, dan gaya grafik sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah Linspace dalam NumPy. Jadi, Linspace adalah fungsi dari dalam NumPy yang digunakan untuk membuat array dengan nilai yang terdistribusi secara merata antara dua angka tertentu. Jadi, kenapa sih Linspace itu penting? Nah, yang pertama itu digunakan untuk membuat sumbu waktu dalam sinyal digital. Yang kedua, memastikan distribusi titik data yang merata untuk visualisasi yang lebih akurat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa NumPy adalah salah satu library dari Python yang digunakan untuk komputasi numerik dan operasi matematika seperti sin, cos, dan lain-lain. Sedangkan Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan sinyal dan data dalam bentuk grafik, dan Linspace adalah fungsi dari NumPy. Sekarang saya akan membahas mengenai program pertama. Jadi program ini tuh bertujuan untuk membuat satu periode gelombang sinus. Nah, terlihat dari programnya, yang pertama harus mengimport matplotlib.pyplot splt. Kemudian mengimport juga NumPy snp. Selanjutnya, X sama dengan np.linspace 0,35,100. Nah, 0 di sini itu adalah rentang batas awal, 35 adalah rentang batas akhir, dan 100 adalah jumlah titik untuk membentuk sinyal tersebut. Kemudian dapat dilihat juga Y sama dengan np.sin 2 dikali np.p dikali 0,03125 dikali X. Nah, 0,03125 ini adalah frekuensi yang didapatkan dari rumus F sama dengan 1 dibagi T. Dan T atau periodenya adalah 32. Lalu, sinyal divisualisasikan menggunakan plt.plot X, Y. Dan hasilnya akan keluar dengan plt.show. Agar lebih jelas, kita akan mencoba run program ini. Dan bisa kita lihat hasilnya akan sama dengan soal yang diinginkan. Selanjutnya adalah program yang kedua. Jadi, sama seperti sebelumnya, program harus mengimport pustaka matplotlib.pyplot
sebagai PLT untuk menggambar grafik dan NaPi sebagai NP untuk perhitungan matematika. Lalu didefinisikan A sama dengan 2 untuk amplitudonya, B sama dengan 0 untuk DC offset, F sama dengan 0,038 untuk frekuensi, Fs sama dengan 100 untuk sampling rate, dan theta sama dengan 0 untuk fase awal. Kemudian ditambahkan T sama dengan np.lin space 0,52,5, Fs yang berfungsi untuk menghasilkan titik-titik waktu secara merata dari 0 hingga 52,5 dengan jumlah Fs titik. Jadi semakin besar nilai Fs-nya, maka semakin halus gelombang yang dihasilkan karena lebih banyak titik sampel yang digunakan. Selanjutnya, nilai Y dihitung berdasarkan persamaan gelombang sinus Y sama dengan B ditambah A dikali NP.sin dikali 2 dikali NP.pi dikali F dikali T dan ditambah NP.dig 2 rad theta. Nah, fungsi NP.sin ini tuh digunakan untuk menghasilkan bentuk gelombang, sedangkan 2.np.pi dikali F dikali T itu untuk mengubah frekuensi ke dalam format yang dapat digunakan oleh fungsi sinus. Selanjutnya, np.dig 2 rad theta digunakan untuk mengubah fase dari derajat gradien agar sesuai dengan fungsi sinus di dalam 6pi tersebut. Nah, grafik ini tuh kemudian digambar dengan plt.plot T, Y yang menampilkan hubungan antara waktu atau T dan nilai gelombang sinus atau Y. Lalu sumbu X dibatasi pada rentang 0 hingga 60 menggunakan plt.xlim 0,60 sehingga hanya bagian tertentu dari gelombang yang terlihat. Dan terakhir, grafik ditampilkan dengan plt.show. Seperti biasa untuk membuktikannya, kita akan mencoba run. Dan hasilnya akan terlihat seperti soal yang diinginkan. Kemudian kita memasuki program yang terakhir, yaitu program yang ketiga yang berbeda dari sebelumnya, di mana program yang memiliki satu sinyal, sedangkan di program yang ketiga ini tuh memiliki dua sinyal, yaitu sinyal sinus dan kosinus. Jadi, hal yang pertama yang dilakukan, sama seperti sebelumnya, harus mengimport NumPy dan juga Matplotlib. Lalu, beberapa variabel didefinisikan, yaitu A sama dengan 2 sebagai amplitudo atau tinggi gelombang, B sama dengan 0 sebagai DC offset atau tidak ada pergeseran vertikal, F sama dengan 0,038 sebagai frekuensi atau bisa dikatakan berapa kali gelombang berulang, Fs sama dengan 100 sebagai jumlah sampel atau titik data, dan theta sama dengan 0 sebagai fase awal. Kemudian, variabel T dibuat menggunakan np.lin space 0,52, Fs yang menghasilkan titik-titik waktu dari 0 hingga 52 dengan total Fs titik. Setelah itu, dua gelombang dihitung, yaitu Y1 menggunakan rumus B ditambah A dikali np.sin dikali 2 dikali np.pi dikali F dikali T dikali np.dig 2 rad dikali theta untuk gelombang sinus, dan Y2 menggunakan B ditambah A dikali np.cos dikali 2 dikali np.pi dikali F dikali T ditambah np.dig 2 rad theta untuk gelombang kosinus. Kemudian fungsi np.dig 2 rad atau theta ini digunakan untuk mengubah fase derajat gradien sama seperti soal sebelumnya ya. Selanjutnya, grafik digambar menggunakan PLT plot T, Y1, color sama dengan red untuk gelombang sinus berwarna merah, dan PLT T, Y2, color sama dengan blue untuk gelombang kosinus berwarna biru. Sumbu X dibatasi dari 0 hingga 60 menggunakan plt.xlim 0,60.
lalu ditampilkan dengan plt.show. Nah, hasil akhirnya tuh akan ada dua gelombang yang saling berpasangan, satunya berbentuk sinus dan satunya berbentuk kosinus dengan warna merah dan juga biru. Seperti biasa, untuk membuktikannya kita harus mengimpor terlebih dahulu. Dan terlihat hasilnya sama persis seperti soal yang diinginkan. Jadi, di dalam video ini kita telah membahas secara menyeluruh mengenai bagaimana cara memvisualisasikan sinyal menggunakan bahasa Python, terutama menggunakan library NumPy, SNP, dan juga Matplotlib. Nah, saya akan membahas mengenai poin-poin utamanya. Dalam program yang pertama, yaitu membuat satu periode gelombang sinus, kita itu menggunakan np.linspace untuk membuat rentang waktu dari 0 hingga 35 dengan jumlah 100 titik data. Kemudian, fungsi np.sin digunakan untuk menghitung nilai sinus berdasarkan nilai waktu. Dan kemudian dengan menggunakan pltplot, kita menampilkan grafik satu periode gelombang sinus. Dan hasilnya akan memunculkan gelombang sinus sesuai ekspektasi atau sesuai soal yang diinginkan. Lalu soal kedua yaitu membuat sinyal sinus dengan beberapa siklus. Jadi untuk membuat sinyal lebih dari satu siklus, kita itu harus menyesuaikan parameter frekuensi atau F dan juga frekuensi sampling atau Fs. Dan bisa juga disebut sebagai sampling rate. Nah, persamaan umum untuk sinyal sinusnya itu adalah Y sama dengan A dikali sin 2VFT, di mana A-nya itu adalah amplitudo, F-nya frekuensi, dan Fs-nya merupakan frekuensi sampling. Dengan menjalankan kode ini tuh, kita akan melihat bahwa sinyal itu memiliki lebih dari satu siklus dalam rentang waktu tertentu. Dan soal yang terakhir atau program yang terakhir yaitu perbandingan sinyal sinus dan kosinus. Jadi dalam program yang ketiga ini tuh kita membandingkan dua buah sinyal, itu sinyal sinus atau Y1 sama dengan np.sin x dan sinyal kosinus yaitu Y2 sama dengan np.cos x. Nah, hasil grafiknya itu menunjukkan bahwa sinyal kosinus memiliki perubahan atau pergeseran fase 90 derajat dibandingkan dengan sinyal sinus. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa 1. Sinyal sinus memiliki pola periodik yang dapat dimodelkan menggunakan fungsi sin di Python. Yang kedua, frekuensi dan amplitudo sangat berperan penting dalam menentukan bentuk dan ukuran sinyal. Yang ketiga, perbedaan fase antara sinus dan kosinus adalah 90 derajat, yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk sistem komunikasi dan pemrosesan sinyal digital. Dan yang terakhir, Python dan Matplotlib adalah alat yang sangat berguna dalam visualisasi dalam berbagai bidang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.